Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa semuanya, kali ini kita akan melakukan perekaman EKG yang akan dipandu oleh Ibu Devia Putri Lenggogeni. Selamat menyaksikan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam perekaman EKG adalah satu set mesin EKG, kemudian kertas EKG, kemudian ada elektroda yang akan digunakan pada ekstremitas atas dan bawah, kemudian ini elektroda yang akan digunakan pada toraks atau dada, jeli, dan terakhir adalah tisu. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Nurse Devia Putri yang pada siang hari ini berdinas. Bapak bisa panggil saya Devia. Untuk prosedur keselamatan pasien, Bapak bisa sebutkan nama dan juga tanggal lahir Bapak. Nama saya Reski, Bu. Oke. 2 Desember 1994. Bapak, siang hari ini Bapak akan dilakukan pemasangan EKG ataupun perekaman EKG, di mana tujuan dari prosedur ini adalah untuk melihat gambaran listrik jantung Bapak. Nah, kira-kira tindakan ini akan dilakukan selama 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Bu. Kalau Bapak bersedia, saya siapkan alatnya dulu ya, Pak. Untuk menentukan di mana letak interkosta, untuk menentukan interkosta 1, yang pertama kita melihat klavikula. Ini klavikula pasien, ini sebelah kanan dan ini klavikula kiri. Di bawah klavikula ini terdapat interkosta. Interkosta artinya jarak antara tulang dengan tulang. Di bawah klavikula, pada bagian ini disebut dengan interkosta 1. Kemudian interkosta 2 kita rasakan di sini. Kemudian pada bagian ini kita rasakan ada tulang. Dan di bawah tulang ini merupakan interkosta 2. Kemudian ini adalah interkosta 3 dan ini adalah interkosta 4. Sambil kita memberikan gel. Pemberian gel tidak perlu terlalu banyak, cukup sedikit aja. Untuk V2 berada di depan V1 di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan pasang V4. Kita pasang V4 terlebih dahulu karena V3 berada di antara V2 dan juga V4. Maka kita olesi gel untuk menentukan itu adalah V4. Nah, di antara V2 dan juga V4 ini adalah V3. Kita olesi juga dengan menggunakan gel. Selanjutnya, kita akan memasang V5 dan juga V6, posisinya sama-sama berada pada ICS 5. Maka kita mengikuti jalur dari tulang torak kita. Maka di sini adalah arah untuk pemasangan V5 dan juga V6. Nah, caranya kita minta pasien sedikit untuk membuka lengannya. Nah, tadi V4 adalah di sini, kemudian kita lanjut ke pemasangan V6. Karena V5 berada di antara V4 dan juga V6. Boleh kita langsung menandai dengan gel atau setelahnya. Nah, selanjutnya kita akan memasang elektroda pada toraks pasien, caranya dengan menekan balon menggunakan jempol. Nah, ini kita pasang untuk menentukan V1. Nah, untuk V4 itu berada pada mid clavikula. Nah, ini adalah clavikula. Jadi yang dimaksud dengan mid clavikula itu adalah tengah dari clavikula pasien. Kita dorong ke bawah sampai ke ICS 5. Nah, disitulah posisi untuk menempatkan V4. Oke, kemudian kita pasang V2. Kemudian V4. Nah, selanjutnya kita pasang V3 di antara V2 dan juga V4. Kemudian kita pasang V6. Dan di antara V4 dengan V6 kita pasang V5. Pada saat pemasangan, kita lihat huruf yang ada pada kabel elektroda tersebut. Nah, ini adalah kabel untuk V1, maka kita akan pasang pada elektroda V1. Kemudian, ini kabel V2, maka kita pasang pada elektroda V2. Ini kabel V3, maka kita pasang pada elektroda V3. Dan ini V4, maka kita pasang pada elektroda V4. Kemudian, ini kabel V5, maka kita pasang pada elektroda V5. Nah, ini adalah V6, maka kita pasang pada elektroda V6. Perlu diperhatikan, untuk pemasangan EKG, jangan berpatokan pada warna, tapi berpatokan pada tulisan yang ada pada kabel tersebut. Oke, selanjutnya kita pasang elektroda untuk ekstremitas.
Yang pertama itu kita pasang di tangan. Sebelum kita memasangnya, oleskan terlebih dahulu dengan gel. Kemudian berikutnya pada tangan kiri pasien, kita oleskan juga gel. Kita pasang elektroda pada ekstremitas kiri klien. Selanjutnya, kita pasang elektroda pada ekstremitas bawah klien, kiri dan juga kanan. Terlebih dahulu kita oleskan gel. Oke, selanjutnya kita akan pasang kabel pada elektrodanya. Nah, mahasiswa perlu memperhatikan tulisan yang ada pada kabel tersebut. Ini adalah right arm, maka dipasang pada tangan kanan. Dan ini adalah left arm, maka akan dipasang pada tangan kiri. Nah, kebetulan pada kabel ini, right arm berwarna merah dan left arm berwarna kuning. Maka akan kita pasang. Berikutnya, kita akan memasang kabel pada elektroda di ekstremitas bawah, di mana di sini ada tulisannya RL atau yang kita kenal dengan right leg pada ekstremitas kanan klien. Kemudian ini adalah LL atau left leg akan dipasang pada ekstremitas kiri. Kebetulan pada mesin EKG ini, right leg berwarna hitam dan left leg berwarna hijau. Oke, setelah kita pasang semua elektroda, maka selanjutnya kita akan menghidupkan mesin EKG. Terlebih dahulu, sambungkan EKG dengan sumber energi listrik. Kemudian, tekan tombol on. Maka akan muncul gambaran EKG pada monitornya. Ketika gambaran EKG-nya sudah rapi, maka kita akan memencet tombol record. Dan perhatikan pada saat perekaman EKG ini adalah lead 1, lead 2, dan lead 3, kemudian lead AVR, AVL, dan AVF, kemudian lead V1 sampai V6. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan juga adalah kecepatan dari mesin EKG tersebut. Normalnya adalah 25 mm per second. Oke, selanjutnya setelah diperhatikan semua, jangan lupa menginput nama pasien serta nomor rekam medisnya. Maka selanjutnya kita akan melakukan perekaman EKG dengan cara memencet tombol record. Dan seketika gambaran EKG akan keluar. Nah, setelah mesin EKG berhenti, maka kita akan melepaskan kertasnya dari mesin EKG tersebut. Nah, setelah kita melakukan perekaman EKG, maka kita akan membuka elektroda yang tertempel pada toraks pasien dengan cara menekan balon dengan menggunakan jempol. Kemudian, membersihkan gel dengan menggunakan tisu. Begitu seterusnya dilakukan untuk elektroda yang lainnya. Oke, selanjutnya kita merapikan baju pasien. Nah, selanjutnya kita akan membuka elektroda pada ekstremitas atas pasien. Nah, selanjutnya kita akan melepaskan elektroda yang ada di ekstremitas bawah pasien. Kemudian, kita membereskan alat dan mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Setelah kita melepaskan elektroda, maka selanjutnya kita akan merapikan pasien dan mengevaluasi tindakan perekaman EKG. Bagaimana Bapak? Apakah selama perekaman EKG tadi Bapak ada keluhan? Oke, tidak ada. Oke, baik Bapak. Kalau Bapak tidak ada keluhan, maka setelah ini jika Bapak ada keluhan, Bapak bisa panggil saya dan saya akan merapikan alat. Kemudian untuk hasilnya kita akan bacakan nanti ya Pak ya. Saya permisi Pak. Demikianlah latihan perekaman EKG kita kali ini. Selamat belajar dan terus berlatih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.